Berita 28 Channel, media informasi, media edukasi, politik dan hukum. Berita 28 Channel, media informasi, media edukasi, politik dan hukum. Ayo tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Berita 28 Channel, konten orang daerah Tabaksel, konten orang daerah Tabaksel. Tentunya harus melakukan komunikasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Adnan Bim Lubis dalam kanal YouTube Berita 28 Channel. Mari berpikir akal sehat. Kali ini kita berbicara tentang pedagang kaki lima. Apa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima? Pedagang kaki lima yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir perlintasan jalan raya. Nah, bagaimana apa ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya, satu, pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap. Berdagang di emperan depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali, dan di areal parkiran dan tempat-tempat orang ramai. Itulah yang dinamakan pedagang kaki lima. Namun kali ini kita tidak dalam konteks definisi, tetapi bagaimana dengan pedagang kaki lima yang ada di Jalan Tamrin. Sehingga selama ini Jalan Tamrin Padang Sidempuan, yang ada di Jalan Tamrin Padang Sidempuan, membuat jalan semak, ya, suasana aromanya tidak baik di penciuman kita bila berlewatan ketika itu. Saat ini pemerintah Kota Padang Sidempuan mengambil kebijakan untuk menata mereka, untuk memberikan tempat yang layak mereka berjualan. Tetapi walaupun begitu, tantangan bagi pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah kita tahu bersama, sehingga walaupun bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan, masih ada juga yang tidak suka. Tapi terlepas dari like is or like, suka tidak suka, kebijakan itu harus ditempuh pemerintah Kota Padang Sidempuan. Kenapa? Di dalam konteks penataan kota, mewujudkan Kota Padang Sidempuan yang bersih, sehingga orang-orang yang datang ke Kota Padang Sidempuan tidak merasa bau bila melintas di pusat Kota Padang Sidempuan, terutama di Jalan Tamrin dan Jalan Patrik Lumba. Saat ini setelah kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan, mudah-mudahan sampai sekarang jalan itu sudah bisa dilewati, dilintasi para pemakai jalan, pengendaraan jalan atau pemakai jalan sudah bebas, sudah tidak sempit lagi, sudah mulai bagus kembali ditata. Namun sebagaimana kejadian beberapa hari ini, ada beberapa pedagang kaki lima merasa tidak rela mereka ditata atau disuruh berjualan terhadap tempat-tempat yang telah disediakan. Menurut keterangan dari pemerintah Kota Padang Sidempuan yang saya kutip secara pribadi tadi pagi, waktu saat melihat beberapa orang pedagang kaki lima yang diadvokasi
beberapa mahasiswa dan beberapa orang advokat, katanya ada 400 selama ini 400 pedagang yang berjualan di Jalan Tamrin dan Patrik Lumumba tersebut. Sekarang yang 350 sudah berjualan di tempat yang telah disepakati, yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan, di mana mereka berjualan, yaitu termasuk di pasar Almahera, ya, termasuk di pasar Kodok dan pasar Pajak Batu Padang Sidempuan. Tetapi ada 50 orang lagi diperkirakan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan kabarnya yang tidak setuju dengan tempat itu. Tapi kenapa mereka tidak mau? Apakah memang mereka tidak mampu? Menurut keterangan dari pemerintah Kota Padang Sidempuan, sebenarnya persoalannya bukan itu. Ya, bukan itu. Persoalannya ada beberapa pedagang ini telah membayar, ya, biaya tempat kepada pemilik toko-toko, sehingga ketika terjadi penertiban seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan, komunikasi antara pemilik lapak atau pemilik tempat tidak mau mengembalikan daripada uang biaya lapak, biaya sewa, biaya kontrak terhadap pedagang kaki lima tersebut, sehingga mereka mengambil kebijakan untuk menyampaikan aspirasi mereka, berdemonstrasi ke kantor wali kota Padang Sidempuan. Sehingga sampai tadi ya, sebelum konten ini kita turunkan, mereka masih berada di depan kantor wali kota Padang Sidempuan melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Tapi pada intinya, sesungguhnya dalam hal ini, ya, kalau saya secara pribadi, bukan ada salah pemerintah Kota Padang Sidempuan terhadap kebijakan yang dilakukan daripada pemerintah Kota Padang Sidempuan tersebut. Tetapi perlu kita pakai akal sehat bagaimana Kota Padang Sidempuan ini supaya bisa menjadi kota yang bersih, terutama di pusat kotanya, sehingga orang yang datang berkunjung ke Kota Padang Sidempuan tidak merasa bau, tidak merasa jenuh melihat bagaimana kumuhnya Kota Sidempuan, pusat Kota Padang Sidempuan tersebut. Maka daripada itu, saya mengatakan mari kita objektif, tidak subjektif dalam menilai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan tersebut. Kalaulah yang 50 orang itu pemerintah Kota Padang Sidempuan melalui melalui kepala Kesbang, kantor Kesbang Kota tadi, kami berbicara secara intens antara saya dengan beberapa para teman-teman, mengatakan Pajak Batu Padang Sidempuan masih ada tempat di situ, sehingga membayar hanya Rp4.000 per hari untuk para satu orang pedagang. Ya, tidak ada kutipan yang lain. Ya, hal wajar. Sempat kepala kantor Kesbang Timbul Lubis mengatakan tidak akan miskin dengan 4.000. Ya, tidak akan kaya dengan 4.000. Hal wajar. Kenapa? Dengan 4.000 itu kita berjualan per hari, saya rasa sudah bisa. Ya, sudah bisa. Tidak ada pemaksaan di situ, tidak ada yang total merugikan dari para pedagang kaki lima. Jikalau memang mau. Tetapi ketika memang tidak mau, ya apa boleh buat. Sudah pemerintah Padang Sidempuan, pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah memfasilitasi sebenarnya. Ya, jangan ada lagi image ya, isu-isu yang bahwasanya pemerintah Kota Padang Sidempuan di bawah kepemimpinan Irsan Effendi Nasution itu dalam konteks penataan Kota Padang Sidempuan, penataan daripada Jalan Tamrin, tidak memiliki hati nurani. Sebenarnya pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah memberikan kesempatan kepada pedagang, terutama pedagang yang masih tidak suka, tidak mau pindah dari tempat lokasi yang selama ini tempat mereka jualan. Jadi oleh karena itu, mari kita berpikir objektif, mari kita memakai akal sehat dalam mewujudkan Kota Padang Sidempuan yang bersih, Kota Padang Sidempuan yang berkemajuan, ya, Kota Padang Sidempuan yang sama-sama milik kita bersama, bukan orang lain. Kalau tidak
kita yang membersihkan. Kalau kita tidak bersepakat untuk menata kota kita sendiri, kota Padang Sidempuan yang kita cintai ini, siapa lagi? Mulai kapan lagi? Sehingga kota kecil ini bisa menjadi kota idaman, kota yang betul-betul diidam-idamkan bagi orang-orang yang tinggal, bagi orang-orang yang datang ke kota Padang Sidempuan ini. Itu saja, mudah-mudahan Padang Sidempuan, kota Padang Sidempuan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian saja, mudah-mudahan nanti saya akan menghadirkan beberapa orang narasumber tentang berkaitan dengan penertiban para pedagang kaki lima. Kita tunggu dengan konten-konten berikutnya. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.